Gua nggak usah pakai headset dah. Jauh. Suara lu jauh Jauh, banget. Jauh banget. Jadi Jo. jauh. Suara lu jauh banget kayak hubungan anjir. Oh, Gua Iya, jadi jauh suaranya. iya lu. anjing. Jadi jauh kayak dia lu. Oh. Kayak hubungan jadi buat. Jadi jadi jauh. Dikit tuh. Jadi jauh kayak social distancing. Waduh. Iya Pak. Berat. Bang, gue mau curhat nih tentang cewek gue. Jadi dia tuh selalu nanyain tentang mantan gue mulu bang. Dia selalu minta gue buat cerita tentang mantan gue ke dia. Dan gue paling males kalau udah disuruh cerita tentang mantan. Gue selalu gak mau dan akhirnya gue marah. Pada suatu hari gue pernah ceritain mantan gue ke dia karena dia maksa banget. Tapi gue bikin perjanjian sama dia, gak usah nanya-nanya lagi tentang mantan. Dan kata dia, iya janji. Nah tapi dia tetap masih nanya-nanya tentang mantan gue mulu. Dan gue selalu gak mau cerita karena itu menurut gue gak ada faedahnya di dalam hubungan gue sama cewek gue. Dan gue dengernya juga udah bosen setiap hari ketemu atau chat pasti nyuruh cerita mantan gue. Alhasil kita selalu berantem. Dan di sini gue gak tahu siapa yang salah, yang egois, yang belum dewasa, siapa. Yang banyak mantannya ya coba. Ya yang banyak mantannya. Buset. Ayo, Tolong di-cut ya itu ya. coba ya. Kalau buat gua, dia ada dua nih kemungkinan. Dia pengen tahu tentang mantan lu karena dia pengen belajar dari kesalahan mantan lu untuk menjadi lebih baik ke depannya, atau dia memang kepo sama mantan lu atau emang gak suka sama mantan lu. Kalau misalnya dia emang buat pengen belajar lebih baik daripada mantan lu itu, atau dia pengen melebihi mantan lu, itu syukur. Tapi kalau memang dia masih kepoin mantan lu karena mungkin dia gak suka sama mantan lu, menurut gue itu kekanak-kanakan sih. Namanya manusia kan hidup gak cuma sama satu orang. Ini Gak usah lah harus berantem, lu tanya baik-baik lah, kenapa sih gitu. Ada apa lu nanya mantan gua mulu. Lu sirik atau lu pengen belajar lebih baik? Kalau lu pengen belajar lebih baik ya gua ceritain nih dulu mantan gua gimana sama gua, terus lu cerita gimana dia lu bisa putus sama dia. Ceritain aja. Kebanyakan cewek-cewek gitu tuh, buat cewek-cewek, gak cewek doang sih, cowok juga. Dia minta pengen tahu mantan kita gimana, tapi kalau udah tahu ngamuk-ngamuk sendiri emang paling ini orang. wanita susah Dia- wanita susah ditebak, random. Iya. Kayak kecoa terbang, sumpah. Coba Sarah. Wanita tuh random. Gila. Terbangnya nggak ketebak kayak kecoa, bener sumpah. Nggak tahu. Kayak kecoa. Hidupnya dulu ini hanya bergantung pada Tarzan. Iya bener. Iya, coba kecoa terbang ke kiri. Ini kita udah ke kanan, tiba-tiba dia ke kanan. Makanya giliran kita mau pukul ke kanan dia ke bawah. Iya, makanya pas kita mau pukul freestyle. Kalau memang dia pengen jadi lebih baik ya dia bilang. Kalau misalnya enggak ya udah, jangan kekanak-kanakan lah, yang lalu biarlah berlalu. Ya, Nah, kalau dari gua kan orang beda ya, beda-beda nih. Kalau gua sih Beda. ya udah ceritain yang indah-indahnya aja udah ke dia. Ntar lama-lama juga dia bosen, dia bad mood, udah kelar, nggak bakal nanya lagi. Nih gue pengalaman sendiri sih. Kalau gua pengalaman saya putus sih dia. Makin kesini gue ceritain sendiri sama gue, dia malah nggak mau. Pengalaman lu kayak gitu ya? Iyalah, ceritain aja sampai dia bosan. Iya, maksudnya lu yang cerita ke wanitanya. Yes. Kalau gue lebih serem lagi. Apa? Coba dah. Tanpa gue cerita, wanitanya sudah tahu semua. Wanita tuh lebih canggih daripada detektif loh. Wanita sudah seperti teknologi ya. Iya, jadi dia gini nih. Jadi dia tuh kayak sebenarnya dia tahu, tapi dia ngodenya gini. Semalam kemana? Misal gitu. Oke, semalam misal gue teleponan sama salah satu temen cewek misal gitu ya. Tapi sebenarnya dia tahu nih. Tapi kodenya dia semalam kemana? Gitu. Jadi ini cewek canggih banget loh. Pernah gue begini. Menurut gue masukan untuk yang curhatan itu, kalau masih pacar ya, ya lu ceritain sewajarnya aja. Iya, wajarnya orang pacaran kayak gimana. Tapi kalau udah emang niatnya lu mau jadiin istri atau emang udah istri lu, ya itu tadi balik ke persoalan kedua tadi, ceritain aja walaupun pahit, jujurin aja gitu. Jadi lama-lama dia bakal terbiasa menerima semuanya gitu. Ceritain mantan, ceritain masa depan, ceritain mantan.
Waduh, gila maksudnya gini loh, kayak si cowok atau si cewek ini pengen tahu mantan pacarnya itu kayak kamu udah pernah ngapain aja, aku pernah diginiin, aku mau lebih dari ini, biasanya gitu. Oh gitu. Iya nggak sih? Bisa Iya jadi. sih. Enggak, ini filosofi apa lagi? Iya dong. Filosofi apa lagi nih? Iya. Iya dong. Tapi kalau sekali 2 kali ya nggak apa-apa. Ini dia terus-terusan setiap ketemu chat, telepon, nanyainnya begitu. Emang gak ada topik lain? Gitu loh. Sebenarnya pertanyaan itu tuh cuman kayak si cewek atau si cowok itu pengen diperhatiin dan dimanja lebih gitu. Jangan kayak cemburu cewek itu tiba-tiba nggak ngerti gua. Tiba-tiba bad mood. Tanya kenapa? Ingat yang waktu itu. Nah, itu. Iya. Itu. Tapi kadang jebakan juga sih. Berarti nggak jebakan maksudnya? Iya, bisa. Gue nanya nih. Si cowok bakal nyeritain gak nih ya? Iya. Nah gitu loh. Siapa tahu dia nggak mau diceritain, cuma nanya aja. Apa dong sama mantan kamu? Padahal dia nggak mau diceritain nih. Pas cowok nyeritain, ternyata dia nyeritain. Kan kampret kan kayak gitu. Dia masih ingat sama mantannya dia. Enggak. Pokoknya ada dua kemungkinan. Iya. Lanjut yuk. Jawabannya gimana aja kesimpulannya? Kesimpulannya ya kalau menurut gue ya, kalau gue pribadi ya gue nggak suka dengan cerita mantan. Bahaslah yang sudah ada dan bahaslah masa depan. Gitu. Sama gue juga nggak cerita tuh. Hah? Ya sama gue juga nggak cerita, nggak perlu cerita. Next. Oke. Sekedar mau curhat, barangkali ada saran dan nasihat. Intinya aja ya, saya udah kenal cewek, kita nggak punya hubungan tapi sayang. Dia punya pacar beberapa kali, saya masih menunggu. Karena sikap dia ke saya itu seolah-olah dia sayang. Saya ibarat cuma pacar gelap. Saya bertahan karena sayang, tapi nggak pernah dihargain. Saya bingung di posisi ini, seperti tidak butuh, tapi dia marah kalau saya menjauh. Saya selalu sakit melihat dia sama pacarnya. Intinya yang terbaik buat saya harus gimana? Coba tolong kita ya. coba tolong kita berempat tepuk tangan dulu untuk wanita ini. Karena Anda sudah terlalu bodoh. Gue pernah di posisi ini loh. Wah. Tapi posisinya lu di cewek nih. Ini posisinya cowok ini gua, yang cerita ini cowok. Nah, iya itu benar. Itu juga pernah. Oh iya. Posisi gua enggak. Emang kalian fuckboy ternyata ya. Gua pernah fuckboy sejati. Ya nanti gua share sedikit ceritanya itu. Dari Paldo, yuk. Dari Jaya dulu lah. Oke. Oh iya, yang udah pernah. Ya udah gatal di mulutnya nih. Ada kok videonya gue bikin. Bisa. Serius? Iya. Lu cari aja judulnya Aku Salah Mencintaimu itu. Filmnya. Iya itu. Iya. Jadi dulu gue deket sama cewek, dia punya pacar, gue deketin. Oke dong dia mau aja, selama dia mau, ya udah, dianya juga mau. Oke. Iya benar. Dan dia udah janji. Kan kayak cewek-cewek ini bodoh. Gitu. Iya, dan dia janji. Gue bilang sama dia, lu kapan bisa ninggalin dia? Buat gue, iya sabar nunggu yang pas ya katanya. Udah dong, gue tungguin. Emang sama nih, gue kayak emang udah sayang-sayangan gitu. Ya sayang-sayangan tanpa status, udah biar nggak ada kata pisah mungkin. Gue tungguin. Gue minta kepastian terus. Gimana? Kapan bisa ninggalin dia? Gue tanyain selalu itu. Dan terakhir gue nanya, gue sampai mau minta nomor cowoknya itu loh, saking gegabahnya gue. Udah sini nomor cowok lo, gue yang ngubungin kalau emang lu udah nggak mau sama dia. Gitu. Kayak gitu. Dia nggak berani. Dia yang ngebet. Santai dulu, dia yang ngebet. Iya, gue dulu. Yo. Udah berapa kali soalnya kan, janji terus gitu loh. Iya nanti ditinggalin, totonya enggak gitu kan. Ya udah dong. Habis gue mintain nomor cowoknya itu, sini gue yang bilang, dan dia nggak mau kan. Dan akhirnya di situ dia bilang, udah maaf, dia nggak mau serakah mencintai 2 laki-laki sekaligus. Shit man. Kalau buat gua sih emang bodoh banget anjing buat cewek yang tadi itu sama lu Jay bego banget. Nggak, maksudnya masih ada gitu yang kayak gini tuh. Ini tuh zaman gua tahun SMP anjing. Bukan karena dia menjaga atau pengen janji-janji ke lu, enggak. Dia itu cuma lagi membutuh dan mencari pelampiasan doang. Jadi berarti lu tuh sebagai pelampiasan doang. Ketika dia lagi berantem sama ceweknya asli, lu yang sebagai pelampiasan tuh ya dia bakal nyerahin ke lu semua. Salah cuy, jangan pernah main api ya. Gue nggak pengen main api, gue cuma ingin memiliki. Buat apa sayang-sayangan kalau nggak ada hubungan? Biar apa? Biar nggak ada kata pisah gitu.
Yo. Tadi poinnya bener gimana? kan gua? Jadi Bener nggak yo? Dia dia- itu cuma jadi pelampiasan doang. Iya, Jadi buat poinnya ini doang. dia- Apa sih? Jadi dia poinnya Cadangan ya kalau misalkan Iya cadangan. cowok itu free man. Cowok itu terlahir sebagai pemburu. Betul nggak? ya. Kalau lu stay sama ibaratnya kalau serigala itu lu stay sama mangsa orang gitu loh, udah diambil sama orang, lu mau nungguin bangkainya aja apa gimana gitu kan? Nggak Aduh boleh. gila. Wow. Cari yang lain lah, gimana sih? Dan Itu sih kalau kata Dulu bangke. nih cowok jangan bodoh-bodoh amat lah. gue bodoh berarti ya. Iya, Iya lagi. itu mungkin Iya. lu sebelum lu jadi YouTuber itu Jai kayaknya Jai. Itu sebelum Sebelum kan. gue masih jadi karyawan lah. Nah, Udah supaya ini masih ada loh anjing. Lah ini Gimana tuh yo? Gimana yo? kecuali cewek cantik banget ya. Cewek cantik banget udah mending to the point rusakin hubungannya, lu ambil itu. Jangan nungguin orang, ngapain sih? Mending sekalian rusakin. Setuju yo, bener. Udah aja lu screenshot semua chatan dia. Kelar. Ya ngapain ya jadi pelampiasan doang kayak aduh gimana ya, mending rusakin sekalian gitu loh. Kecuali nih ya, lu udah jadi pelampiasan terus lu dapat semuanya dari dia nggak apa-apa deh. Nggak apa-apa. Yes. Nggak apa-apa, sumpah. That's right. Tidak That's apa-apa para cowok, Nggak nggak apa-apa. Nggak Iya, apa-apa. nggak apa-apa. Sumpah ini sumpah. Gak apa-apa. Tapi kalau lu cuma buat kayak nemenin dia di saat dia sendiri, Nungguin. Aduh jangan. nungguin. Jangan. Situ orang apa halte? Nungguin. Dia diam aja, dia ngerasa deh. Iya kan gue bilang ini gue banget. senang. Gue pernah di posisi ini. Gue pernah di posisi cowok yang cerita ini. Makanya itu Jai, dulu tuh lu bego. Ya jadi Sekarang di cewek yang dibego-bego, tapi yang ini udah enggak ya Jai. enggak lah. Insya Allah ini lah. Ya bentar lagi nikah. Iya, amin. Amin. Ya. Tapi setelah kejadian itu gue jadi bisa belajar dari kesalahan gue gitu loh. Mungkin dia lagi buta, sekarang lu lagi buta. Nanti lu bakal sadar sendiri kok Iya. kalau yang lu lakuin itu bego asli. Sumpah Mungkin lu itu- bakal ketawa sendiri sama tingkah laku lu men. Iya. nih tadi poinnya jadi kayak segitiga gitu ya, cinta segitiga gitu ya. Jadi ada cinta segitiga tapi dua sisi ini tuh ya Jadi bisa dibilang dia berharap pada orang yang salah gitu. iya. ya jadi yang Silakan satu Jai, tunggu ya video lu judulnya berharap pada orang yang salah. Iya, udah kan aku salah mencintaimu udah itu. udah itu. Nah, jadi gua jadi posisi gua di sini. Tadi kan cowoknya 2, ceweknya 1. Nah, ceweknya ini kan yang jadi penentuan dia bakal milih siapa. Sedangkan dia udah punya status dengan laki-laki lain. Nah, gua ada 2 versi di sini. Yang kesana nggak ada status, yang kesini nggak ada status. Nah, itu versi gua. Itu yang pertama. Nah, versi yang kedua sama kayak gini. Jadi yang versi pertama, pengalaman gua. Jadi kesana nggak ada status, kesini nggak ada status. Tapi lu harus cerita ke masing-masing wanita. Itu harus cerita. Jadi kayak gue lagi dekat sama Ono, terus yang ke Ono lu gue lagi dekat sama ini. Nah di situ ketahuan mana wanita yang benar-benar tetap mau sama kita gitu, kayak oh lu lagi deket juga sama si Ano, ya udah deh gue mundur. Ya udah biarin, udah dia mundur biarin. Gue nggak mau ngeganggu kedekatan lu sama dia. Nah kalau misalnya jawabannya ya udah nggak apa-apa, toh jodoh juga nggak ada yang tahu, misalnya gitu kan. Berarti itu cewek itu masih mau sama kita, masih ada kemungkinan kita bisa pacaran sama dia. Nah yang satunya lagi jawabnya gitu juga, kayak ya nggak apa-apa, toh jodoh juga nggak ada yang tahu. Nah akhirnya sebagai seorang pria kita bisa menentukan pilihan di situ. Ya. Semua bisa menerima. Di situ tuh positif semua kalau kayak gitu. Nggak ada yang tersakiti. Wow, nggak ada yang tersakiti juga gitu. Jadi harus bilang. Nah yang kedua kayak tadi yang tadi cerita lu itu, si cowok yang Ono tahu lu nggak, Jay? Nggak tahu. Nggak tahu. Harusnya si cewek ini bilang. Harusnya. Gue pernah di posisi ini masalahnya. Lu posisi Enggak cowok sih. yang punya pacarnya. Masalahnya si cewek ini kan pacaran sama si cowok. Kalau dia Iya, bilang mungkin dia takut ribut. Bisa terjadi baku hantam. Gue pernah pacaran. Gue pacaran nih.
Terus gue deket sama dia, tahu karena emang sebenarnya gue lebih deket sama dia dan jadiannya sama dia. Jadi selesain dulu apa yang lu belum selesain gitu. Kayak lu selesain dulu dah apa yang dulu lu buat gitu kan. Gue nunggu, intinya kalau udah selesai gue mau sama lu gitu. Gue tidak meninggalkan wanita sana demi wanita sini. Maksudnya tidak meninggalkan dua-duanya juga. Jadi kayak siapa yang mau gue pilih dulu, baru yang satu tuh gue omongin baik-baik. Gue lebih memilih dia. Kalau memang kita mau tetap berteman, ayo. Kalau memang kita mau tetap menjalin hubungan dengan baik, ayo. Tapi kalau lu mau menjaga jarak dan mau membenci gue, silakan. Kayak gitu. Jadi semuanya harus ngomongin sih. Iya, harus ada kepastian dulu gitu ya. Kalau gue nih, posisi gue di tengah-tengah, gue kasih tahu semuanya. Gue deket sama dia. Sama dia gue bilang gue deket sama dia. Tuh, begitu pula pas gue udah jadian sama dia. Bilang kalau lu masih mau berteman dengan baik sama gue, ayo. Tapi kalau lu mau membenci gue dan menjauhi gue, ya silakan, gak apa-apa. Gue terima itu. Karena emang ini kita yang mulai awal ya udah. Dan akhirnya gue lebih memilih yang tiba-tiba tahu kemana aja, tiba-tiba tahu rahasia apa aja. Jadi salah minta atau gimana? Nggak salah milih. Jangan bilang salah. Abis itu gue Jangan bilang salah, cuma nggak bener aja ya. Ya. Nah, gue nggak tanggung ya. Habis kita tag ini, tiba-tiba lu gimana pacar lu, kita nggak ada yang tanggung ya. Karena tadi lu udah menjawab semua pertanyaan yang udah harus lu jawab ya. Pokoknya tiba-tiba Api nggak bikin story aja seminggu. Iya. Coba ya. Oke, jadi gimana Jay? Jadi jawaban dari kita tuh seperti itu ya. Iya. Jadi kan kayak gitu. Jadi gue juga pengen kayak lu tadi kan, gue sampai dikasih tahu semuanya. Iya, gue juga sampai gegabah banget. Sini gue yang bilang, kalau lu nggak berani bilang kan gitu. Iya. Dia nggak berani bilang gitu loh. Karena ada rasa gini loh. Jadi kita bisa sabar nih, tapi sabar ada batasnya juga kan. Makanya gue yakin nih suatu saat juga nih si cowok ini kalau dia udah enak banget, hati-hati nih buat ceweknya nih. Entah dia datengin cowoknya langsung atau dia datengin lu langsung, tapi lebih bahaya dia datengin cowoknya langsung sih. Cowok yang lagi pacaran sama ceweknya ini maksudnya. Kalau dia udah enak banget gitu, udah gak kuat gitu. Cewek lu mainin gue nih. Padahal dia cerita sendiri. Jadi hati-hati. Iya, padahal dia cerita sendiri pun kalau cowoknya jarang perhatian. Ya udah buat apa gitu? Mendingan sama gue perhatiin gitu. Iya, lagi si ceweknya juga kalau masih bertahan berarti ada sesuatu yang dipertahanin.